kita mulai lagi ya. Jadi hari ini agenda kita lebih ke explore ya, explore Blender, terutama Python API-nya dan tips trik cara belajar. Oke, langsung ke intinya ya. Pertama tadi ya, Blender itu terbatas, kita cuma bisa lihat fungsi yang autocomplete ini ya, autocomplete-nya saja. Lalu di dokumentasi juga tidak sesuai harapan juga ya, kecuali yang ops ya. Kalau ops sangat lengkap ya, kalau yang BP ops sangat lengkap, tapi yang lain tidak. Terus ada ini satu lagi konsep yang namanya mana ya, circle. Oke, ntar ya saya cari dulu. Oke, karena terbatas gitu ya, karena terbatas, jadi cara paling mudah adalah kita baca kode orang. Tapi di mana kodenya? Sebenarnya ada di Blender itu, di Python-nya. Tapi kita nggak tahu aja letaknya di mana ya. Oke. Ternyata ya, setiap kita install sebuah package, ini kan udah install ini belum? BPY. Di sini, udah kan ya? Setiap kita install di sini sebenarnya kode-kode itu ada di dalam instalasi atau di environment si Tony ini. Jadi kita bisa baca. Ini terserah ya, kalian senang pakai apa. Ada Sublime Text ya, ada Visual Studio Code yang bisa lihat secara apa besar dan ringan ya. Kalau saya sukanya Sublime di sini. Di sini kita bisa lihat kode yang ada di BPY ini. Oke, gimana sih letaknya dulu ya pertama ya. Jadi sebenarnya setiap kita install si package apapun itu ada di namanya side package. Side package-nya ada di mana? Ada di sini. Saya itu di mana? Tutorial ya. Tony clips. Clip di sini ya. Ada side package. Nah ini ya. Saya besar di sini. Ini letaknya ya. Lib side package. Ini semua yang kita install. Processing juga ada di sini ya. Processing, kalau pengen lihat detailnya ada di sini. Nah, kalau kita BPY kan ya. Cari BPY. Ini kan ya, BPY. Nah, di sini letaknya. Kalau ini kan ininya ya, DLL-nya dan lain-lain. Kodenya itu ada di sini 3,6. Salah. Script. Nah, ini. Ini kodenya ada di sini semua. Misalnya kita CMD Sublime atau apa kode ya. Nah, di sini kita bisa cari. Ini ada yang primitifnya. Kalau misalnya primitifnya berarti di sini ya, di modules BPY ya, kita cari satu-satu di sini kalau pengen.
lebih detailnya. Tadi init app itu di mana sih, konteks itu di mana, data itu di mana, ops itu di mana, dan di sini. Jadi kalian bisa cari. Ada pp extra sih. Ini ya, kalau pengen lebih detail, tapi kita bisa juga yang lebih praktikal ya. Kalau praktikal ada yang namanya di sini add-on. Add-on itu gimana caranya orang membuat sesuatu ya. Misalnya ini add mesh extra object. Di sini ada beberapa objek tambahan di luar dari objek yang ada di itu ya, kayak cube dan lain, kayak kemarin apa piramid juga. Contohnya gears itu bahasa Indonesianya apa? Gears bisa gerigi ya, bisa juga. Oke. Kayak mana ke close itu, sorry ya, ke close. Extra objek misalnya, kita cari yang mudah aja. Kalau gears itu tadi ada apa, sin, cosinus gitu ya. Ini udah apa, programming sekali ya. Cari yang misalnya solid apa, cube mah bukan add-on, cube nya udah dibikin. Atau bisa ya, bisa ini cube itu dia bikinnya gimana sih? Solid star. Nah, di sini kan kita pengen contoh gimana cara pakainya ya, cara pakai suatu fungsi. Jadi ada ini konteksnya membuat add-on. Jadi kita kan enggak ya, kita fokus yang hal intinya aja gitu. Jadi nggak semua apa yang kita baca ini kita harus pelajari, enggak. Kita cari yang intinya aja. Misalnya di bagian draw-nya atau di bagian mananya gitu ya, atau execute-nya. Seperti itu. Kayaknya yang di bagian execute ya yang cocok misalnya. Untuk face sama ininya, vertex-nya dia bikin enggak ya? Kalau ini enggak. Kayak tadi kita tuh pengen cari mesh. Kita ada fungsi nih, ada fungsi ini ya, bpy data mesh new. Kalau di sini kan nggak ada contohnya ya. Terus kita nggak bisa klik si dokumentasinya di mana. Oh, misalnya meshes.new, kita nggak bisa klik ya. Ini bukan apa, editor. Nah, ini kita bisa cari di sini. Kita fokusin di satu ini, misalnya extra object aja. Kalau di Sublime itu ada find advance, find in project folder. Misalnya saya mau cari tentang mesh, atau lebih detailnya mesh add. Mesh new ya. Ternyata nggak ada ya. Coba yang lain.
Nah, ini kayak tadi seperti ini. Gimana sih cara bikin mesh new ini? Terus tadi Nisrina nanya tadi, pas saya nggak tahu caranya nge-select. Jadi kalau transformasi itu si objeknya kan harus di-select. Kemarin itu kita baru bikin kan ya. Untuk transformasinya belum next stepnya apa? Ya betul. Kalau pengen kita transformasi sesuatu kan si objeknya harus di-select dulu. Sebenarnya setiap kita bikin new itu bisa juga kita assign name-nya. Jadi kita bisa select berdasarkan name dari objek. Contohnya ini, setiap kita bikin shift mesh misalnya silinder, ini namanya silinder kan ya, ini cube, ini kamera, ini silinder. Kita bisa, langkah pertama kan gimana caranya kita select cube, select silinder. Kalau secara UI kan gini ya, tinggal klik aja ya. Tapi kalau secara ini script, kita tahu namanya kan, berarti kita bisa menebak-nebak kira-kira ada berhubungan dengan select. Kalau di versi ini, versi awal itu kita bpy data, terus nanti tuh namanya, terus dot select. Tapi di versi terbaru nggak kayak gitu misalnya. Oke, kita coba ya. Tadi jadi pertama kita lagi membuat sesuatu, kita muncul pertanyaan, terus kita kira-kira apa ya caranya gitu. Kalau secara UI bisa, secara script harusnya bisa. Oke, ini dulu ya. Tapi itu nanti pertama ini ya, baca implementasi Blender add-on. Jadi apa aja yang bisa dilakukan ya, fungsi-fungsi yang kita kemarin coba, kita lihat di tempat lain kayak gimana sih cara pakainya. Kayaknya kemarin kurang itu ya, dibikin name dulu ya, jadi namenya random gitu ya. Jadi sebenarnya setiap kita generate mesh nanti di sini ada namanya, tapi namanya bukan kita yang harapkan ya. Jadi misalnya oh ternyata kita butuh parameter buat namain supaya ada nama sesuai keinginan kita. Oke. Baca dokumentasi pasti ya. Untuk yang lengkap misalnya di blendernya, tapi juga ada yang tidak lengkap dan tidak mengerti. Jadi kita tadi ya balik lagi ke sini, cari yang ada di sini di utamanya itu kayak gimana sih cara implementasinya, lalu kita coba isolasi, lalu copy, implementasi ulang, jadi masukin ke tempat yang punya kita. Bisa nggak kalau diimplementasi ulang? Oke, perbanyak latihan ya. Latihan saya udah kasih beberapa PDF, silakan latihan di sana. Atau juga di sini ada, kalau ini ada bersama video ya. Ada video sama kodenya. Bisa cobain kodenya dulu baru nonton videonya atau kebalikannya. Ini lumayan banyak ya. Ini enaknya satu kodenya sederhana-sederhana sih. Tapi dijelasin di videonya lumayan lama sih. Kalau nonton video dulu pasti ini berat, tapi kalau ini dulu kode dulu baru maksudnya apa sih. Oke. Dan bisa jadi solusi itu nggak satu ya. Tadi kata teman kalian bisa juga pakai konteks ini ya.
Jadi sebenarnya ketika kita BPY setiap operasi itu ngasilinnya state doang, finish atau apa kan ya. Setiap kita bikin apa primitive cube add nanti keluarnya finish pasti kan, kalau kalian lihat di ininya apa di CMD-nya, di lognya kan dia finished doang gitu. Tapi bisa juga kita nge-return jadi function. Returnnya setiap kita selesai bikin jadiin aktif objek, itu nggak ada masalah ya. Atau nanti ada cara lain, kita kalau kita tahu namanya, waktu kita bikin primitive cube app kita namain juga ada name-nya. Jadi name-nya nggak random atau nggak dikasih sama si ini. Setiap kita misalnya nambahin cube lagi, ini namanya cube 001 gitu, cube 002. Ini misalnya kalian pengen bikin mobil kan, misalnya ada kabin, ada body, ada kasisnya, ada bola apa, ada rodanya misalnya. Kan lebih enak kalau kita kasih nama sesuai keinginannya. Oke. Kalau tips triknya udah sih itu aja. Paling sekarang ada beberapa hal yang perlu saya kasih tahu ya. Yang sangat basic yang kemarin lupa dikasih tahu. Pertama tentang select object. Ada bedanya select sama aktif. Kalau select itu untuk biasanya di object mode. Kalau aktif itu kita udah masuk ke edit mode. Jadi kita mau edit mesh-nya, face-nya, vertex-nya itu aktif. Kalau kita hanya mau select aja tadi cuma transformasi pindah-pindah, nggak manipulasi sampai detail si face-nya kayak gimana, kita lebih baik pakai select. Oke. Ini sebenarnya saya udah bikin ya, nanti saya kasih ini, kasih scriptnya yang udah ini seperti biasa ya, yang kemarin ya, vertex. Oke. Ini kita bisa pakai konteks selected object. Ini artinya kalau kita di UI sudah di select objeknya ya. Ini kita dapat yang kita select cube 2. Misalnya kalau kita nggak select apa-apa, kosong ya. Kalau kita select beberapa, ini nanti bentuknya array of object. Ada data objek cube 1. Gimana kalau kita tahu namanya kan ya, kita tahu namanya tapi kita mau selectnya nggak pakai UI. Oke. Ini pertama kita bisa BPY data objek ya. BPY data objek itu adalah sebuah ini tuh struktur ya, ada suatu struktur kelas. Coba kita, nah si struktur ini kita bisa punya beberapa fungsi-fungsi ya. Ada get, ada bisa di looping ya, terus bisa di delete biasa ya, values dan lain-lain, bisa di remove juga, dan juga bisa karena ini object of array ya, kita bisa panggil. Kira-kira bisa nggak panggil berdasarkan ID ya, kita coba ya, bisa. Tapi kalau berdasarkan ID kan kita nggak hafal ya. Atau kita juga bisa apal juga, kita bisa apa di looping, terus kita tahu kalau ID-nya ini namanya apa sih. Atau karena kita tahu namanya ya udah panggil berdasarkan nama. BPY cube misalnya. Nah ini baru baru tahu doang, oh ini BPY tapi belum di select. Ini bisa dot select set. Ini ada cara gampangnya, tinggal tab aja. Kira-kira ada fungsi apa lagi sih dia untuk memanipulasi objek di object mode ya. Nanti kalau edit mode beda lagi.
kita dari awal ya. Oh, kita bisa nambah aktif material ya, nanti buat bikin apa, tekstur ya. Ada aset clear buat ngilangin aset. Kira-kira apa lagi ya? Nah, ini bisa baca. Kalau kita kan maunya select, nggak kelihatan. Segini udah ya. Nah, ini ada select get, select set. Ini kira-kira bedanya apa? Ini sayangnya di dokumentasi kita nggak sedetail ini ya, select, nggak dapet nih. Ini kita bisa, ini kalau mau detail kita bisa cari di sini. Nah, ini kalau yang utama-utama itu adanya di sini ya, di modules ya. Ini kalian bisa cari. Select get misalnya. Select get itu buat apa sih? Ya. Kok di add-on sih? Jangan dong. Di modules aja. Find apps in folders. Balik lagi ke ini ya. Kira-kira di mana sih select get itu? Nah, ini bisa di itu ya, bisa di tracing dulu kira-kira gimana. Lumayan ya. Atau di sini di BPY. Nggak tahu nih saya ini salahnya di mana, padahal udah dibenerin ya. Find in project folder. Oh, salah. Where gitu deh, paling cari ya, nanti biar detail. Ini mungkin ya, in project folders, bukan all project folder, semua folder ya. Berarti yang ini benar ya, benar ya. PY 36. Oh, modul. Oh, script modules ya. Oh. Ya paling dibenerin nanti ya. Coba dicari kalau pengen detailnya. Nah, ini ada select get, ada select set. Nah, yang dipakai ini yang select set tadi ya. Select set. Terus di set apa? True. Jadi select set. Nah, sekarang ke seleksi cube ini. Ini kalau kita udah select satu, apakah select set jadi dua yang terselect? Iya. Jadi ada tahapan lain. Misalnya kalau kita nggak mau multiple kayak gimana? Jadi misalnya ini dibikin apa? Fungsi atasnya untuk select all. Jadi di select all semua, tapi di deselect. Jadi aditif itu kita pengen pakai kayak kontrol nggak, misalnya di select lagi, atau cuman setiap kita select kita cuman dapat yang satu aja yang apa, unik gitu.
Ini contohnya kalau diimplementasi select object, cube object, misalnya saya namain objeknya cube object. Terus dia aditif atau enggak. Kalau aditif nanti dikasih true ya. Jadi langsung aja ya. Misalnya kita bikin fungsinya. Select objek, langsung name-nya ya, misalnya cube. Karena ini aditifnya apa? Secara default false ya. Jadi ini harus pakai ini ya. Depth select name. Ya. Jadi karena nggak aditif dia pilih samaan salah satu. Misalnya kita ganti jadi pengen aditif nih, true. Ini bisa dua-duanya ke select. Kalau ini balik lagi, dia cuma salah satu. Oke. Ada juga kan ini select ya. Kalau aktif itu kita ada di ini di edit mode ya. Di edit mode itu aktif. Kalau aktif dia adanya di edit mode. Ini ya. Kalau aktif sama, bedanya kita pakai aktif di sininya. BPY kita cari tab aktif ya. Oke, aktif material sih. Bentar ya, kita cari dulu. Kalau aktif itu letaknya, oh ini. Oke. Karena untuk di edit mode itu dia hanya harus pertama harus select dulu satu objek. Objek itu yang diedit. Jadi nggak bisa kita multiple objek diedit secara multiple, enggak. Jadi editnya satu-satu. Jadi kita harus tentuin dulu. Ini artinya hanya satu objek di satu layer yang aktif. Ya, objeknya apa? Pakai yang tadi ya. Ini name-nya nanti diganti jadi cube object atau apapun. Oh ya ini. Nah, di Blender ini ada yang disebut pseudo circular referencing. Jadi kalian bakal menemukan tadi kayak ini BPY object, BPY data objects cube. Kalau kita titik ini, dia punya fungsi-fungsi. Ini sebenarnya fungsi untuk kira-kira fungsi apa ya, misalnya transform gitu. Ini kayaknya berhubungan dengan data. Jadi tadi ya kita bisa lihat di sini pseudo circular referencing.
Nggak ada ya, paling nanti dicoba di ini cari. Jadi sebenarnya kita itu bisa nge-reference ulang. Oke. Ini ada beberapa notes ya di sini. Ini sama yang saya kasih di itu ya. Tapi ini versinya masih 2.27 ya. Nanti paling yang ada perubahan tadi ya. Kalau di versi 27 kita bisa seperti ini. BPY date object, objeknya yang select sama dengan true, tapi di versi 29 ke atas enggak. Kita pakainya BPY dat, ininya sama tapi kayak tambahin select set ya, select set true. Bedanya itu aja. Sisanya ini sama. Itu tadi yang select ya. Terus bisa activate ini untuk yang di edit mode. Nah ini data block itu bisa nest infinitely. Jadi kita cube-nya terus data, kita ngambil data vertisnya, kita bisa fungsi vertisnya bisa di vertisnya bisa dioprek lagi gitu. Terus vertex punya edge-nya dioprek lagi, material dan lain-lain. Tapi biar ini biar kita nggak bingung, kita bisa ini sama aja ya, data objek sama misalnya data mesh tadi ya. Kita bisa manggil berdasarkan objek atau berdasarkan mesh-nya. Tapi biasanya kalau mesh ini fokus ke yang tadi ya, yang mesh add. Kalau yang kamera sama light itu pakai objek, bisa semua diambil ya. Bedanya tadi ya, kalau objek semua yang ada di sini di di view ya. Tapi kalau mesh cuman ada yang kalian bikin aja tadi. Kalau kalian udah bikin piramid, nanti mesh-nya yang piramid aja. Di sini juga datanya untuk yang mesh ya, ada cube sama silinder aja. Oke. Data mesh kita kira-kira punya apa ya? Misalnya punya vertices. Vertices punya apa ya? Misalnya kah? Atau apapun ya. Tadi itu vertis data. Ada data? Oh ada. Nggak nyambung ya. Data bisa balik lagi ke sini ya, si fungsi yang awal tadi. Jadi bisa nesting terus menerus, jadi bisa sampai level detail. Tapi kayaknya kalau gitu kita bingung ya. Jadi kita misalnya namain ini, jadiin variabel karena kita pakai Python ya, misalnya cube. Nah ini lebih enak ya. Jadi jangan karena kita terlalu dalam nanti kita bingung sebenarnya kita tuh ngedit apa sih tadi tuh, vertisnya atau edge-nya atau apanya gitu ya. Cube ini kan punya edge ya, edge-nya punya apa, balik lagi ke data misalnya. Kalau edge doang apa enggak ya, pengen dapetin kalau values juga enggak ya, fungsi ini banyak yang kita nggak tahu ya, tapi kita pelan-pelan
pelan-pelan. Ini data itu apa sih? Karena di tadi ya balik lagi ke ini sangat berkurang ya di dokumentasi. Jadi kita harus tahu maksudnya apa. Oke, itu ya kata kuncinya tadi ya ada pseudo circular referencing. Terus kalau select tadi udah clear ya tadi Nisrina ya, select aktif sebenarnya enggak nih. Atau bisa juga cara yang tadi ya, setiap kita bikin mesh kita jadiin returnnya itu yang aktif tadi mana ya, jadi ini. Jadi secara default ternyata kalau kita melakukan operasi itu hanya state aja, kita nggak bisa ini. Tapi juga kita bisa manipulasi ini, dijadiin aja misalnya jadi BPY contact atau BPY yang tadi udah kita bikin, kita namain terus di select, return select set misalnya, atau return ini apa sih getnya gitu. Select get. Nah itu kelebihan kekurangan kita pakai library orang tuh, kita harus tahu bagaimana orang lain memakainya gitu. Ada yang pakai bikin mesh itu nggak pakai BPY data mesh, ada juga pakai BMesh. Ada ini kan ya di dokumentasi BMesh ya, ada modul sendiri dia bikin mesh itu pakai BMesh saja. Nih bedanya apa sih kalau pakai BMesh dibandingkan dengan kita tadi ya? Atau BMesh itu untuk edit aja, oh bisa juga bikin new ya. Nah di sini nggak lengkap juga ya. Kalau BMesh kira-kira caranya gimana sih? Dokumentasi itu nggak lengkap juga ya. Oke, kalau kedepannya kalian bisa nyicil juga ya. Jadi pertemuan selanjutnya langsung ke tekstur sama render ya. Tekstur render berhubungan dengan lighting, dengan kalau tekstur berhubungan dengan material ya. Ini udah ada dikasih ya, dikasih dokumennya, bisa nyicil dari sekarang. Nanti tergantung minggu depan sampai mana ya teorinya. Yang juga tugas besarnya nggak apa harus sesuai ya, yang kalian aja dipelajari apa nanti yang ini keluarnya apa. Jadi mungkin nggak sekompleks yang tahun-tahun lalu ya, karena tahun lalu bikinnya lebih ke art ya, bikinnya dari modelnya nggak scripting, modelnya memang jadi model. Oke, nanti misalnya pertemuan teori besok view, kayaknya kalau viewport kita udah ya, viewport segitunya ya. Paling nanti tekstur kayak gimana, tekstur itu lebih ke apa, pemakaian blending apapun gitu ya nanti di teksturnya. Terus kalau lighting lebih ke pakai lighting apa sih yang dipakai, itu aja sih. Silakan di ini hari ini sampai satu minggu ini lebih apa, lebih relax ya, lebih relax. Enggak juga sih, enggak ada sebelumnya. Lebih relax ini tergantung, kalau kalian karena disuruh relax jadi relax ininya belajarnya ya nanti makin ini makin berat. Tapi kalau misalnya nyicil tugas ini semua yang belajarnya lebih apa,
detail ya nanti nggak terlalu berat. Paling itu untuk ini, untuk materinya itu aja sih. Ada pertanyaan dulu nggak? Nanti saya kasih di sininya. Ini ada beberapa yang di buku itu, tapi harus diperbaiki karena ini versinya 27 ya. Nanti ada ini pasti nggak jalan. Nah, jalannya kenapa? Pasti ini karena beda aja. Nanti diperbaiki. Nah, paling ini yang saya mau ajarin lagi. Ternyata kita bisa menerapkan clean code ya. Jadi kita bisa bikin fungsi-fungsi, lalu fungsinya bisa dipanggil di satu file Blender ini. Kemarin kan ini ya, saya nyuruh OP ya, tapi nggak tahu jadi satu file atau udah OP belum? Ada yang udah OP atau ada yang belum? Belum ya. Dia bikin kelas, bikin fungsi. Tapi misalnya kemarin ada kesulitan nggak sih? Misalnya kalau dipisah-pisah filenya, manggilnya, ada kesulitan nggak? Nggak bisa ya? Ya di satu ini satu file. Ya, oke. Nah sekarang kita coba yang cara, ada dua cara ya. Kita ini kalian bisa jadi bikin modul ya, kayak processing kemarin. Blender 36. Oh ini ya. Jadi kita bisa bikin kayak kemarin ya, kita bikin modul di sini. Misalnya namain modul atau apa, primitif atau apa ya, bisa namain terus masukin. Ini secara otomatis kalau kita kasih init.py dia bisa dipanggil ya. Atau mau di satu filein kayak gini. Oke, ini saya cara yang satu file dulu ya. Ini ada UT namanya utility. Ini masih salah ya. Karena beberapa ini versinya 2.7 ya. Ini harus ada yang diperbaiki. Nah, ini tuh kita pengen manggil. Kalau kita pengen manggil, caranya gimana? Ada dua ya. Pertama, karena kita di satu folder yang sama, kita bisa pakai ini. Kita bisa langsung pakai dir os pet dir name gitu ya. Kalau nggak ada di pet, error gitu ya. Kalau ada, semua file itu dipanggil. Salah satunya ada ini, ada ut ini tadi ya. Bisa juga misalnya import render, karena udah dipanggil ya sama sini. Satu lagi import function ya. Ini kita harus di satu file yang sama. Kalau multi file gimana? Berarti harus rekursif ya, ada rekursif di sini diperbaiki. Ada cara kedua. Ini kalau bikin ini ya, misalnya form modules import ut misalnya di sini. Ini kalau kita strukturnya kayak ini, nyimpen modulnya di satu folder baru ya, lebih rapi gitu ya.
Ini cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ternyata di Blender itu kalau untuk yang kayak gituan dia udah nyediain. Jadi ini ada BPY data text. BPY data text itu apa sih? Jadi setiap teks yang kita punya di sini, ini tuh namanya teks. Ya, atau yang ada di file Blender ini. Makanya nanti mah diwajibin ya file Blendernya sama scriptnya. Jadi biar bersatu semuanya. Jadi dia tuh manggil ininya. Nah itu harus di ini juga. Kalau penempatan beda-beda pakai yang ini. Jadi ada langkah, ada sys modul UT itu dia ini salah ya harus. Kayaknya ini modul ya. Atau apa ya? Ini kayaknya error nih kalau saya jalanin. Ini ada yang ini harus diperbaiki dulu ya. Ini kayaknya error, saya coba dulu aja. Harusnya bisa ya. Di dalam folder kita bisa masukin beberapa fungsi gitu, biar lebih rapi ya. Jadi nggak usah dibuka seperti ini. Nah kalau pengen sesuai, jadi si teksnya ini harus di rename dulu. Misalnya ini tuh teks 6 itu apa ya? Saya juga jadi nggak tahu nih, teks 5 itu maksudnya apa, script berapa. Oh ini script 5 ya. Nah kita samain nih, misalnya script 5.py, jadi di rename. Ininya script 5, ini save nya script 5, jadi sama. Kalau enggak nanti dia nggak bisa manggil nih si fungsi py itu teks yang mana sih gitu. Nah, ini kita bisa ngebuat lebih rapi lah, lebih clean code, jadi bisa misahin fungsi-fungsi di tempat yang lain. Kayak render kemarin ya, bisa dimasukin ke sini, bisa bikin fungsi buat foto 360 derajat ya. Gitu. Beda cara. Kalau ini untuk bikin kayak, jadi kalau yang sys ini nanti bisa kita kayak ini, kayak biasa for modules import apa. Modules itu kan foldernya ya. Import fungsinya apa, ut, render atau apa gitu. Yang mana? Beda, ini beda. Ini, oh ya, nyatu. Tapi ini kayaknya saya salah, ini pokoknya kayaknya bukan ut misalnya. Jadi biar pengen form modules, apakah ini jadi modules? Modules ini import ut, kayaknya modules ya. Kayaknya saya nggak tahu. Iya ya. Nanti harus dibaca lagi, baca lagi. Ini kayaknya error. Kalau saya ini kayaknya error. Nih, kalau ini pasti benar. Kalau ini pasti benar, sama yang ini pasti benar. Tapi kelemahan yang ini, kalau kita pengen multi folder, dia harus rekursif ya di sini. Kalau ini hanya satu folder. Kalau yang F itu berarti harus di modul di folder yang sama. Mana? Yang F ini parameter aja. Ya, itu harus di modul yang di folder yang sama berarti. Enggak. Nanti ini tuh F itu jadi si fungsi ini dijadiin parameter, nanti cara manggilnya F hello world misalnya. Kalau nggak salah fungsinya tuh bikin hello world doang sih, sederhana. Oh, jadi hello world itu fungsi di dalam Ya, gitu. ya. Kita coba ya.
ketikkan Pak Fajar. Ini nanti misalnya jadi apa? Jadi kelas ya. Bikin kelas. Paling itu ya yang mau dikasih tahu. Apalagi ya? Udah, sisanya mah ini contoh aja yang kemarin render. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini kalau kita nggak select ya, ini pasti dia nggak mau. Kalau edit, oh nggak, kita ini cuma select aja sih. Oke, ada lagi pertanyaan? Paling besok itu atau minggu depan kita tekstur ya, masuk tekstur. Nanti kita warnain si itunya, si balok yang kita punya. Kalau warna aja mudah ya, warna aja nggak pakai Boundary Fill, udah ada di sini. Kita nambahin. Kalau ini kita bisa ke UV editing atau ini ya, texture paint. Nanti kita nambahin warnanya mau jadi apa gitu ya. Nanti kita misalnya kan baloknya biar ada teksturnya gitu ya, nggak balok-balok banget kan, si catnya terkelupas gitu atau apa gitu ya. Nanti kita main di sana, tapi secara scripting ya. Kalau secara UI mah kalian belajar sendiri aja. Oke, silakan ya dilanjutkan sampai jam 12 nanti.